Sebenarnya setahun yang lalu saya itu ada ketemu laki-laki di salah satu kajian. Lalu saya tertarik Ustadz sama dia. Kemudian saya mencari tahu Ustadz, ternyata dia udah menikah. Oke. Lalu saya sadar diri Ustadz, tahu diri, terus saya mundur dan move on nih. Saya tuh belajar Ustadz bahwa oh ini takdir nih, jadi kayak nggak mungkin bersama lah gitu kan. Saya menjalani hidup, terus setahun kemudian dia ini datang lagi Ustadz, menyampaikan bahwa dia ini sudah tidak lagi dengan istrinya. Cek, tetangga diam dulu. Tetangga sabar ya. Sabar ya. Kemudian netizen. kita dengar dulu ceritanya. Okay? Lalu saya tergerak Ustadz untuk dekat lagi karena saya emang sesuka itu Ustadz sama dia. Dan kebetulan dia itu adalah spek yang selalu saya doakan gitu ya. Terus Ustadz, tapi saya nggak yakin Ustadz dengan statusnya saat ini karena masih tergolong baru. Terus saya cari tahu Ustadz, saya cari tahu lewat teman dekatnya. Tapi terlalu sulit Ustadz untuk mendapatkan informasi itu. Kemudian saya kan melakukan istiqoroh. Hal apa sih yang menjadi pertanda apakah dia ini beneran jodoh saya atau tidak? Karena balik lagi saya tuh emang sesuka itu dan saya pikir dia cocok jadi imam gitu kan Ustadz. Cuman terhalang karena belum yakin, karena saya takut dia itu bohong dengan status dia. Nah satu sisi Ustadz, saya selalu berpikir nggak mungkin tanpa alasan Allah itu pertemukan lagi. Tapi apa ya maksud Allah gitu kan. Padahal setahun yang lalu tuh saya udah belajar terima takdir. Lalu Ustadz, apa yang harus saya lakukan selain sholat istiqoroh? Dan apakah saya tetap melanjutkan istiqoroh saya atau langsung saya cut off aja? Jujur saya bingung sih Ustadz. Untuk dapat informasi juga, saya juga baru tahu bahwa dia itu ternyata ada calon Ustadz. Jadi kayak saya bingung gitu, maksudnya kayak nah itu Run, Gaby, run. Lari. Kayak masih kesulitan dapat informasi. Ini gitu, ceritanya Ustaz. berapa episode ya? Udah? Itu Ustadz, iya. Cukup? Jadi sekarang bingung. Iya, apakah saya melanjutkan istiqoroh saya atau langsung di cut off aja? Karena capek Ustadz patah 2 kali. Gitu. Kan kalau misalnya kita baca berita di TikTok nggak jelas beritanya, cari tahu beritanya di mana? Di komen. Biasanya netizen tuh tahu banget lah pokoknya ya. Jadi saya setuju sama komen-komen di TikTok. Biar lebih jelasnya gini, Mbak Gaby. Mbak Gaby itu sebetulnya hidupnya masih Allah mudahkan, masih banyak pilihan. Mbak Gaby masih bisa ta'aruf, Mbak Gaby masih bisa meminta pendapat orang-orang yang berpengalaman. Jangan sampai Mbak Gaby jadi menutup diri dari kebaikan-kebaikan yang lain gara-gara terlalu nurutin satu keinginan. Coba belajar untuk meminta biar Allah aja yang nuntun hatinya. Kemudian buka kesempatan buat orang-orang yang siapa tahu mau datang serius sama Mbak Gaby dan dia siapa tahu lebih soleh, lebih baik, kondisinya juga. Apalagi ini dengan cerita yang berepisode-episode tadi, kayaknya untuk cewek itu jadi high risk taker tuh agak lumayan kurang pas ya. Jadi jangan terlalu high risk taker lah. Urusan jodoh ini harus sangat safety player. Supaya jadi maslahat juga. Tapi saya nggak ngasih saran apapun. Kalau mau melakukan sebuah pilihan, kata para ulama lakukanlah 3 hal. Pertama, istikharah. Kedua, istisyarah. 3, istifta. Istikharah, istisyarah, istifta. Apa itu istikharah?
meminta pendapat Allah. Apa itu istisyarah? Meminta pendapat orang yang berpengalaman, keluarga, orang tua, orang bijak, guru. Apa itu istifta? Meminta fatwa ulama. Mungkin Mbak Gebi udah melakukan istikharah, dan istikharah pun gak bisa sekali kan? Bisa berpuluh-puluh kali. Kemudian istisyarah, coba lebih banyak diskusi sama orang yang lebih bijak, berpengalaman, terutama orang tua dan guru. Kemudian baru yang ketiga, istifta. Kalau istifta sih hanya tentang halal dan haram. Kalau pilihannya halal, cukup dengan istikharah dan istisyarah. Semoga Allah bukakan yang terbaik buat Mbak Gebi, sehingga Mbak Gebi menjadi punya pasangan yang benar-benar jodoh, bukan ujian. Karena bisa jadi orang dipertemukan dengan seseorang yang jadi pasangan hidupnya tapi ujian. Kayak Sayyidah Khadijah, 2 kali menikah sebelum ketemu Nabi, 2 kali ujian. Yang pertama suaminya meninggal, yang kedua bercerai kan. Tapi lewat lika-liku itu akhirnya kemudian Sayyidah Khadijah pantas mendampingi Nabi Muhammad SAW.